Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Mumpung lagi libur, sedikit gue mau membahas salah satu pertanyaan yang sebenarnya simple banget, tapi lumayan panjang juga kalau dibahas, yaitu apa itu southpaw, orthodox dan unorthodox, keuntungan dan kekurangannya, siapa aja fighter yang southpaw dan unorthodox. Baik, pembahasan yang pertama, apa itu orthodox dan southpaw? Orthodox adalah style pada umumnya atau kuda-kuda yang menjadi mayoritas, yaitu tangan yang paling kuat di belakang dan kaki kiri di depan. Ini yang paling umum dan yang paling banyak. Sedangkan southpaw adalah style di mana tangan kiri di belakang dan kaki kanan di depan, alias kidal, yang mana kekuatan yang paling kuat itu ada di kiri. Mungkin kalau di sepak bola seperti Roberto Carlos, Lionel Messi, Muhammad Salah, Arjen Robben, Robin van Persie, Ryan Giggs, Boa Salosa, dan masih banyak lagi. Lah kok jadi pemain bola min? Haha, gak apa-apa lah ya, yang penting olahraga. Nah kalau di boxing seperti Gervonta Davis, Alexander Usyk, Manny Pacquiao, Marvin Hagler, Pernell Whitaker, Naseem Hamed, Vasily Lomachenko, dan masih banyak lagi. Kalau di MMA seperti Dan Severn, Conor McGregor, Luke Rockhold, Anthony Pettis, Darren Till, Nick Diaz, Nate Diaz, Anderson Silva, Robbie Lawler, Matt Mitrione, Vitor Belfort, Benson Henderson, Valentina Shevchenko, Dustin Poirier, Marvin Vettori, Islam Makhachev, dan masih banyak lagi. Sedangkan fighter yang kuda-kudanya itu unorthodox alias bisa gonta-ganti, entar kiri, entar kanan. Pokoknya antara kiri dan kanan hampir sama kuatnya. Tapi arti dari unorthodox sendiri itu fighter yang punya style yang tidak lazim. Contohnya seperti Tony Ferguson, Jiri Prochazka, dan Miguel Pereira. Tapi di sini gue mau berfokus ke masalah kuda-kuda. Jadi di MMA itu ada 3 kuda-kuda, yaitu yang pertama orthodox, yang kedua southpaw, yang ketiga switch stance. Switch stance itu artinya bisa berganti-ganti kuda-kudanya. Nah, lalu apa keuntungannya menjadi seorang southpaw? Kita tahu tinju tangan kiri Conor McGregor sangat mematikan. Lalu apa yang membuat mematikan? Rupanya ada faktor di mana bahwa southpaw atau orang kidal itu adalah kaum minoritas. Jadi ketika lawan sparring saat sesi latihan, maka biasanya dia lebih sering melawan orang yang sesama ortodoks dan pasti sudah terbiasa berlatih dengan lawan yang ortodoks. Jadi pas ketemu lawannya kidal, kayak aneh aja gitu. Ada banyak bedanya pasti, terutama kalau mau melakukan tendangan, terutama soal low kick atau calf kick. Itu ada jarak yang sedikit lebih jauh. Karena kan kalau seorang ortodoks, tendangan paling kuatnya itu kan tendangan kaki kanannya. Nah kalau pas lawannya ortodoks, maka untuk nendang kaki kiri lawan, karena kaki kiri lawan kan yang di depan. Seperti kasus saat Tony Ferguson lawan Justin Gaethje. Walaupun Tony itu unorthodox, tapi ketika kuda-kuda Tony lagi ortodoks, maka Justin Gaethje langsung melakukan calf kick atau low kick, mumpung jaraknya lebih dekat. Pokoknya fighter itu sudah terbiasa berlatih dengan fighter yang ortodoks juga, karena mayoritas orang adalah ortodoks. Tapi kalau ketemu lawannya southpaw, ada yang nggak biasa. Contohnya kasus saat Khabib Nurmagomedov melawan Conor McGregor. Kita tahu semua, orang pertama yang mengalahkan Khabib dalam satu rondenya, yaitu Conor McGregor di ronde ketiga. Tapi skill emang nggak bohong. Secara pertarungan atas, memang Khabib kalah dari Conor McGregor. Walaupun Khabib menang saat adu striking dengan fighter yang lain, tapi ketika melawan Conor yang kidal, maka tentu ngaruh dengan apa yang selama ini Khabib pelajari. Khabib terlihat kesulitan mencari celah untuk menyerang. Ketika Khabib melakukan low kick, jelas tidak terlalu berarti karena jarak kaki kiri Conor lebih jauh. Lalu kasus saat Conor McGregor melawan Eddie Alvarez. Eddie Alvarez terlihat kesulitan ketika melakukan tinju tangan kanan, dan tentu Eddie Alvarez lebih hati-hati untuk melakukan tinju dengan tangan kanan, karena ketika sudah melancarkan tinju tangan kanan, maka tangan kiri Conor sudah siap untuk melakukan counter yang terkenal paling mematikan saat itu. Dimana kita melihat Eddie mau melakukan serangan, tapi Conor sudah siap melakukan uppercut, dan Eddie harus pintar-pintar menjaga keseimbangan dan pertahanan ketika Eddie lebih dulu menyerang. Sedangkan Conor McGregor
tidak kesulitan sama sekali ketika bertemu dengan Eddie Alvarez yang ortodoks, karena terlalu banyak orang ortodoks untuk menjadikan sparring Conor McGregor saat sesi latihan. Nah, tapi ada catatan buruk di mana kekalahan Conor McGregor mayoritas dari faktor southpaw. Saat Conor McGregor melawan faktor ortodoks, Conor menang 7 kali dan kalah 1 kali, yaitu saat melawan Khabib Nurmagomedov. Tapi catatan Conor, saat melawan faktor southpaw, Conor menang 3 kali dan kalah 3 kali juga, yaitu kalah dari Nate Diaz dan kalah dari Dustin Poirier 2 kali. Artinya, walaupun Conor McGregor sangat hebat saat melawan faktor ortodoks, tapi Conor juga tidak terlalu sering berlatih dengan faktor yang southpaw juga. Efeknya, ada beberapa yang biasa Conor pelajari agak kesulitan dilakukan ketika melawan faktor yang southpaw juga. Lalu bagaimana dengan faktor yang unorthodox? Kalau di MMA, lebih tepatnya mungkin disebut switch stance, alias sering berganti kuda-kuda. Beruntunglah seorang fighter diberi kelebihan skill, yaitu switch stance. Karena southpaw aja minoritas, maka switch stance lebih minoritas lagi. Dan hanya fighter hebatlah yang bisa switch stance. Kenapa begitu? Karena fighter yang bisa switch stance berarti dia punya kekuatan bagian tubuh kiri dan kanan hampir sama kuatnya. Seperti halnya Jon Jones dan Israel Adesanya. Terkadang lawan hancur karena tangan kanannya, terkadang hancur juga karena tangan kirinya. Dan tentu, fighter yang bisa switch stance punya banyak keuntungan. Salah satunya tentu untuk membuat lawan bingung, seperti Israel Adesanya melawan Anderson Silva. Dengan Adesanya yang footworknya sangat bagus, tentu membuat Anderson Silva lebih sering menunggu serangan, ketimbang harus menyerang lebih dulu. Sedangkan Adesanya dengan sesuka hati melakukan switch stance. Misalnya awalnya ortodoks, lalu melakukan tendangan, maka saat mendarat Adesanya langsung berganti kuda-kuda. Dan tentu, switch stance bisa digunakan untuk melakukan feint. Feint itu adalah gerakan tipuan. Dan fighter yang punya kemampuan switch stance, rata-rata level strikingnya lebih tinggi. Seperti Stephen Thompson, Robert Whittaker, Yoel Romero, Jon Jones, TJ Dillashaw, Anderson Silva, Yair Rodriguez, Zabit Magomedsharipov, Israel Adesanya, Lyoto Machida, Dominic Cruz, Jiri Prochazka, Michael Venom Page, Kamaru Usman, dan masih banyak lagi. Kok Kamaru Usman disebut, Min? Bukannya dia ortodoks ya? Iya, betul. Tapi semenjak berlatih dengan Trevor Whitman, terkadang Kamaru Usman melakukan switch stance. Nah, di dunia tinju, kenapa hampir nggak ada yang switch stance? Sedangkan di MMA banyak yang switch stance. Itu semua karena di MMA itu ada tendangan. Maka untuk melancarkan berbagai variasi tendangan, maka agar lebih banyak variasi tendangannya, maka dengan melakukan switch stance. Sedangkan di tinju, buat apa switch stance? Toh di tinju nggak ada tendangannya. Itu sebabnya kebanyakan fighter yang mampu switch stance rata-rata punya tendangan yang sangat berbahaya, entah dari kaki kiri atau kaki kanan. Contohnya Stephen Thompson. Setiap kali Stephen Thompson dengan kaki kirinya di depan, dia akan melemparkan tendangan berputarnya. Ini hampir otomatis. Dan biasanya, fighter yang mampu switch stance akan lebih enak ditonton karena banyak variasinya dalam menyerang maupun bertahan. Seperti ketika kita menonton Tony Ferguson, Jiri Prochazka, Zabit Magomedsharipov, Lyoto Machida, Jon Jones, apalagi Michael Pereira yang kalau lagi fight udah kayak lagi ngedance. Tapi gue lagi ngefans banget nih sama Jiri Prochazka yang gaya bertarungnya itu nggak pernah kita temui di fighter manapun, di era apapun. Benar-benar unik, variatif, dan tentu brutal. Oke, segitu aja dulu obrolan kita pagi ini. Kalau masih ada yang bingung, silahkan bertanya dan tulis di kolom komentar ya. Nanti kita sharing lagi di video berikutnya. Salam olahraga, sekian dan terima kasih.